Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Arini sedang duduk di sofa beludru abu-abunya, memeriksa laporan bulanan butik miliknya. Rumah ini adalah kebanggaannya. Hasil kerja keras selama 7 tahun sebelum ia memutuskan untuk menikah dengan Hendra. Namun, kedamaian malam itu pecah ketika suara kunci pintu berputar, disusul oleh derik pintu yang terbuka lebar. Hendra masuk dengan napas tersengal, tubuhnya basah kuyup. Di belakangnya, seorang pria asing mendorong kursi roda yang membawa seorang wanita dengan tubuh sangat kurus. Wanita itu menunduk, rambutnya yang lepek menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Arili berdiri, meletakkan tabletnya dengan kasar. "Mas Hendra, siapa mereka?" Hendra tidak langsung menjawab. Ia justru membantu pria asing itu memosisikan kursi roda di tengah ruangan, lalu berlutut di hadapan Arini. Wajahnya tampak hancur, matanya merah seolah baru saja menangis. "Rin, aku mohon, tolong aku, tolong kemanusiaanmu." Suara Hendra bergetar. Arini menatap wanita di kursi roda itu lebih dekat. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat ia mengenali wajah itu. Siska, mantan istri Hendra yang sering diceritakan Hendra sebagai masa lalu yang kelam. "Siska, kenapa dia ada di sini, Mas? Dan kenapa dengan kursi roda itu?" Arini mundur satu langkah. Tangannya gemetar. "Dia kecelakaan, Rin. Syaraf tulang belakangnya rusak. Dia lumpuh total dari pinggang ke bawah. Keluarganya membuangnya karena dianggap beban. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Dia ditemukan telantar di depan rumah kontrakannya yang lama karena tidak bisa membayar sewa." "Lalu kenapa kamu membawanya ke rumah kita?" Suara Arini meninggi. "Mas, ini gila. Dia mantan istrimu." Siska tiba-tiba terisak. Suaranya kecil dan parau. "Maafkan saya, Mbak Arini. Saya tidak bermaksud mengganggu. Saya tahu saya tidak pantas di sini. Hendra, bawa aku ke panti asuhan saja. Biarkan aku mati di sana." "Jangan bicara begitu." Hendra membentak pelan, lalu kembali menatap Arini dengan tatapan memelas. "Rin, panti asuhan penuh. Aku sudah keliling tadi. Hanya untuk sementara aku mohon. Rumah ini besar, kamar tamu bawah kosong. Aku tidak akan membiarkan dia mengganggumu. Aku hanya tidak sanggup melihat seseorang yang pernah ada dalam hidupku mati di jalanan seperti binatang." Arini menatap mata suaminya. Di sana ia melihat kesedihan yang tulus, atau begitulah pikirnya. Ia kemudian menatap Siska yang tampak sangat rapuh, seolah satu embusan angin saja bisa menghancurkannya. Rasa kemanusiaan Arini mulai berperang dengan logika sehatnya. "Hanya sementara, Mas?" tanya Arini dengan suara melemah. "Aku janji, hanya sampai aku menemukan tempat yang layak untuknya. Aku bersumpah, Arini." Arini menghela napas panjang, sebuah keputusan yang kelak akan ia sesali seumur hidup. "Baiklah, malam ini dia bisa di kamar tamu bawah. Tapi Mas, hanya sementara." Hendra langsung memeluk kaki Arini. "Terima kasih sayang, kamu memang malaikat. Aku tahu aku tidak salah memilih istri." Saat Hendra sibuk membantu Siska menuju kamar tamu, Arini tidak menyadari sesuatu. Di balik rambut lepeknya, Siska sedikit mengangkat kepalanya. Sudut bibirnya terangkat tipis membentuk seringai kemenangan yang sangat singkat saat ia memandangi luas dan mewahnya ruang tamu rumah Arini. Malam itu hujan terus turun, seolah berusaha mencuci noda yang baru saja masuk ke dalam rumah itu. Namun, noda pengkhianatan tidak akan hilang hanya dengan air hujan. Seminggu telah berlalu. Kehadiran Siska di rumah itu seperti awan mendung yang tak kunjung bergeser. Arini, yang biasanya memulai pagi dengan sarapan tenang bersama Hendra, kini harus berbagi meja dengan kursi roda yang selalu ditempatkan Hendra
tepat di samping kursinya. "Rin, tolong ambilkan selai stroberi itu untuk Siska, dia tidak bisa menjangkaunya," pinta Hendra sambil sibuk memotongkan roti untuk mantan istrinya. Arini menggeser selai itu dengan gerakan kaku. "Mas, apa tidak sebaiknya Siska sarapan di kamarnya saja? Meja ini terlalu sempit untuk kursi roda." Hendra meletakkan pisaunya, menatap Arini dengan raut kecewa. "Rin, dia sudah kehilangan fungsi kakinya. Jangan buat dia kehilangan interaksi sosial juga. Siska merasa sangat kesepian di kamar itu." Siska menunduk, matanya berkaca-kaca. "Maaf Mbak Arini, aku memang merepotkan. Kalau Mbak tidak nyaman, aku bisa makan di dapur bersama Mbak Siti." "Bukan begitu maksudku Siska," sela Arini cepat, merasa dipojokkan. "Tidak perlu Siska, kamu makan di sini," tegas Hendra. Ia lalu menoleh ke Arini. "Rin, aku butuh uang tambahan untuk membeli kasur medis khusus." Punggung Siska mulai lecet karena terlalu lama berbaring di kasur biasa. Arini menghentikan suapannya. "Lagi, Mas? Bukankah kemarin aku baru saja memberimu 5 juta untuk biaya dokternya?" "Itu sudah habis untuk obat dan fisioterapi, sayang. Tolonglah, kamu kan baru saja mendapat keuntungan dari pesanan butik. Masa untuk membantu orang sakit saja kamu hitung-hitungan?" Arini terdiam. Kalimat Hendra selalu seperti belati yang dibungkus kain sutra. Halus, namun menusuk tepat ke rasa bersalahnya. Ia akhirnya mengangguk pelan, meski dalam hati ia mulai merasa ada yang tidak beres dengan pengeluaran suaminya. Siang harinya, saat Hendra pergi ke kantor, Arini pulang lebih awal karena ada dokumen yang tertinggal. Ia berjalan masuk tanpa suara. Saat melewati lorong menuju kamar tamu, ia mendengar suara tawa kecil. Arini berhenti di balik pintu yang sedikit terbuka. Ia melihat Siska sedang duduk di kursi rodanya. Namun posisi tubuhnya tampak sangat tegak dan bertenaga, tidak selemas biasanya. Siska sedang memegang ponsel mahal, yang seingat Arini tidak pernah dimiliki wanita itu, dan sedang melakukan panggilan video. "Sabar sayang, pelan-pelan saja," bisik Siska ke ponselnya dengan nada manja yang sama sekali tidak terdengar seperti orang sakit. "Rumah ini luar biasa mewah, kita akan segera menguasainya. Dia wanita bodoh yang mudah dipengaruhi oleh rasa kasihan." Jantung Arini mencelos. Ia ingin mendobrak pintu itu, namun kakinya terasa lemas. Tepat saat itu, Siska menoleh ke arah pintu. Dengan kecepatan kilat, ia menjatuhkan ponselnya ke bawah selimut dan kembali ke posisi tertunduk lesu. Wajahnya berubah pucat dalam sekejap. "Mbak Arini, sudah pulang?" tanya Siska dengan suara yang kembali gemetar. Arini terpaku di ambang pintu. "Tadi, aku mendengar kamu berbicara dengan seseorang, Siska." "Oh, itu aku tadi sedang menelpon layanan bantuan sosial, Mbak. Aku menanyakan apakah ada tempat untukku, karena aku merasa tidak enak terus di sini," jawab Siska dengan wajah memelas yang sangat meyakinkan. Arini menatap selimut di pangkuan Siska, mencari ponsel yang ia lihat tadi. Namun Siska tetap tenang, seolah ia adalah aktris yang sudah berlatih ribuan kali. "Begitu ya? Baiklah," ucap Arini pendek. Ia segera berbalik dan masuk ke ruang kerjanya. Tangan Arini gemetar hebat. Ia mulai menyadari bahwa musuh yang ia bawa masuk ke rumahnya bukan hanya lumpuh fisiknya, jika benar lumpuh, tapi memiliki jiwa yang sangat beracun. Arini tidak bisa tidur. Ucapan Siska di telepon siang tadi terus terngiang seperti kaset rusak. Dia wanita bodoh yang mudah dipengaruhi rasa kasihan. Kalimat itu bukan diucapkan oleh seorang wanita lumpuh yang tak berdaya. Itu adalah kalimat dari seorang pemangsa. "Apa yang kamu lakukan, Rin? Belum tidur?" Hendra muncul di ambang pintu mengenakan piyama. Wajahnya tampak lelah, namun ada kilat kecurigaan di matanya saat melihat Arini sedang menatap laptop. "Hanya memeriksa laporan stok butik, Mas," jawab Arini sambil cepat-cepat menutup tab perbankan yang menunjukkan mutasi rekeningnya. Ia baru saja menyadari bahwa ada penarikan tunai sebesar 10 juta rupiah dari kartu kredit tambahan yang ia berikan pada Hendra 2 hari lalu. "Mas, kamu tarik tunai 10 juta kemarin? Untuk apa?" tanya Arini berusaha tenang. Hendra menghela nafas panjang, berjalan mendekat lalu memijat bahu Arini. "Siska butuh kursi roda elektrik, Rin. Yang manual membuatnya sulit bergerak di kamar.
Aku tidak mau dia terus-menerus memanggilku atau Mbak Siti hanya untuk bergeser ke jendela. Kamu nggak keberatan kan sayang? Ini untuk kenyamanan kita juga. Arini melepaskan tangan Hendra dari bahunya. Kenapa tidak bilang dulu? Dan mana kursi rodanya? Aku belum melihatnya. Masih dipesan, lusa baru sampai. Sudahlah, jangan terlalu curigaan begitu. Kamu mulai terlihat seperti orang yang tidak punya empati, ucap Hendra dengan nada dingin yang membuat hati Arini mencelos. Keesokan harinya, Arini memutuskan untuk bertindak. Saat Hendra mengantar Siska ke terapi rutinnya, yang anehnya Hendra tidak pernah mengizinkan Arini ikut. Arini memanggil seorang teknisi CCTV langganannya. Ia memasang 3 kamera tersembunyi berukuran mikro, 1 di ruang tamu, 1 di lorong, dan 1 di sudut tersembunyi kamar tamu yang ditempati Siska. Mbak, ini bisa diakses langsung dari ponsel secara real-time, bisik teknisi itu sebelum pamit. Sore harinya, Arini duduk di butiknya, namun pikirannya berada di rumah. Ia membuka aplikasi CCTV di ponselnya. Layar menunjukkan Siska baru saja pulang, dan Hendra sedang menggendong Siska dari kursi roda ke atas tempat tidur. Setelah Hendra keluar kamar untuk mandi, Arini melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di layar ponselnya, Siska yang tadinya tampak lunglai, tiba-tiba duduk tegak dengan lincah. Ia merogoh sesuatu dari bawah kasur, sebuah botol minuman soda berenergi, dan meminumnya dengan rakus. Tidak ada tanda-tanda kelemahan otot. Bahkan, Siska menggerakkan kakinya, menekuknya ke dada, seolah sedang meregangkan otot yang kaku. Tak lama kemudian, Hendra masuk kembali ke kamar. Arini mengira Hendra akan terkejut melihat Siska bergerak. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hendra duduk di tepi kasur, tertawa dan mengecup dahi Siska. Bagaimana? Capek pura-pura lemah seharian? Suara Hendra terdengar samar melalui mikrofon kamera. Pegal sekali, Mas. Kapan wanita bodoh itu akan menyerahkan sertifikat rumah ini? Aku bosan harus terus bersembunyi di kamar bau ini, jawab Siska dengan nada ketus. Sabar sayang, dia sudah mulai terpojok dengan rasa bersalahnya. Sedikit lagi aku akan meyakinkannya untuk menjadikan rumah ini jaminan pinjaman modal butiknya, tapi atas namaku. Setelah itu rumah ini milik kita. Arini menutup mulutnya dengan tangan agar tidak berteriak. Air mata kemarahan mengalir di pipinya. Bukan hanya dikhianati oleh suami yang ia cintai, tapi ia sedang dirampok di rumahnya sendiri oleh sepasang kekasih yang menggunakan lumpuh dan kasihan sebagai senjata. Arini duduk dengan punggung tegak, menatap Hendra yang sedang memotongkan daging stik untuk Siska. Pemandangan yang dulu ia anggap sebagai bentuk pengabdian suaminya, kini terlihat seperti latihan teater yang menjijikan. Rin, kok diam saja? Masakanmu enak sekali malam ini, puji Hendra tanpa dosa. Arini tersenyum, senyum paling palsu yang pernah ia buat dalam hidupnya. Aku hanya sedang berpikir, Mas. Tadi aku bertemu pengacara butikku. Dia bilang ada peluang untuk mengembangkan cabang, tapi aku butuh modal besar dalam waktu cepat. Mata Hendra langsung berbinar. Ini adalah umpan yang ia tunggu-tunggu. Oh ya? Itu bagus sayang. Apa kamu sudah punya rencana? Rencananya adalah menjaminkan sertifikat rumah ini ke bank. Arini menyesap anggurnya. Matanya melirik ke arah Siska. Siska tersedak sedikit, lalu buru-buru menunduk. Arini bisa melihat kilat kegembiraan di wajah wanita itu, meski ia berusaha tetap terlihat pucat. Itu langkah yang berani, Rin, ujar Hendra. Suaranya terdengar berusaha tenang namun bersemangat. Tapi kalau atas namamu sendiri, prosesnya akan lama, karena kamu sibuk di butik. Bagaimana kalau sertifikatnya dibalik nama ke aku dulu, supaya aku yang urus semua administrasinya ke bank. Kamu tinggal terima uangnya saja. Arini mengepalkan tangan di bawah meja hingga kuku-kukunya memutih. Benar-benar licik batinnya. Aku akan memikirkannya, Mas. Tapi aku ragu, apa pantas kita membicarakan bisnis saat Siska sedang sakit begini? Arini menatap Siska dengan tatapan prihatin yang dibuat-buat. Kasihan Siska, pasti dia merasa terabaikan kalau kita hanya bahas uang. Siska segera memainkan perannya. Ia menghela nafas berat, tangannya yang lemas menggapai lengan Hendra. Tidak apa-apa Mbak Arini, aku sudah biasa jadi beban. Melihat kalian sukses sudah cukup bagiku. Walau terkadang aku sedih,
Kalau aku sehat, mungkin aku juga bisa sehebat Mbak Arini. Hendra langsung menatap Arini dengan tatapan menghakimi. Lihat, Rin, Siska saja mendukungmu. Jangan buat dia merasa semakin bersalah karena keberadaannya di sini. Justru dengan kamu mengalihkan aset itu ke aku, beban pikiranmu berkurang, dan kita punya lebih banyak waktu merawat Siska. Rasa kasihan memang bisa membuat kita melakukan apa saja ya. Malam itu setelah Hendra tertidur, Arini kembali membuka layar ponselnya. Ia melihat rekaman CCTV dari kamar tamu. Hendra dan Siska sedang duduk bersisian di tempat tidur. Siska dengan kaki yang bersila sempurna. Dia sudah masuk perangkap, Mas, bisik Siska sambil tertawa kecil. Besok atau lusa, pastikan dia menandatangani dokumen balik nama itu. Tenang saja sayang, Hendra membelai rambut Siska. Begitu rumah ini atas namaku, aku akan mengusirnya atas nama ketidakcocokan. Kita akan tinggal di sini, dan kamu tidak perlu lagi duduk di kursi roda bodoh itu. Aku sudah tidak sabar ingin menendangnya keluar dari pintu depan. Siska mencebir. Di kamar sebelah, Arini menutup ponselnya. Air matanya tidak lagi keluar, yang ada hanya api yang membakar sisa-sisa cintanya. Ia mengambil ponsel satunya dan menelepon seseorang. Halo, Pak Pengacara? Besok pagi saya akan ke kantor Anda. Saya ingin mengubah seluruh kepemilikan aset saya ke dalam yayasan keluarga yang tidak bisa dipindah tangankan tanpa persetujuan Dewan Pengawas, dan tolong siapkan 1 dokumen lagi. Arini terdiam sejenak, menatap pintu kamarnya yang tertutup. Dokumen gugatan cerai dengan bukti perzinahan dan penipuan. Pagi itu, Hendra harus pergi ke bank untuk mengurus beberapa dokumen properti yang ia pikir akan segera menjadi miliknya. Ia meninggalkan Arini berdua saja dengan Siska. Ini adalah kesempatan emas yang telah Arini tunggu. Arini masuk ke kamar tamu dengan membawa nampan berisi sup panas dan segelas jus jeruk. Siska sedang berbaring, matanya terpejam seolah sedang menahan sakit yang luar biasa. Siska, aku buatkan sup untukmu. Suara Arini terdengar sangat lembut, namun matanya tajam memperhatikan setiap gerik Siska. Terima kasih, Mbak. Mbak baik sekali, bisik Siska dengan suara yang serak, berusaha terlihat selemah mungkin. Arini duduk di tepi ranjang. Kau tahu, Siska, Mas Hendra sangat mencintaimu. Dia bahkan rela membohongiku dan menguras tabunganku demi memastikan kamu nyaman di sini. Siska tersentak kecil, namun segera menguasai diri. Apa maksud Mbak? Hendra hanya merasa kasihan padaku. Benarkah? Hanya kasihan? Arini tersenyum tipis. Ia kemudian sengaja meletakkan mangkuk sup panas itu di meja nakas yang sedikit miring. Tiba-tiba, Arini tidak sengaja menyenggol nampan tersebut. Mangkuk sup yang masih mengepul itu terjatuh tepat ke arah kaki Siska yang tertutup selimut. Au, panas! Dalam hitungan detik, sebuah keajaiban medis terjadi. Siska yang katanya lumpuh dari pinggang ke bawah, secara refleks menarik kakinya menjauh dari tumpahan sup panas. Tidak hanya itu, ia melompat turun dari tempat tidur dengan sangat lincah untuk menghindari air panas yang merembes ke spray. Ia berdiri tegak di lantai, menatap kakinya yang sedikit memerah dengan wajah panik. Arini tetap duduk tenang, melipat tangannya di dada. Luar biasa, Siska. Sup buatanku ternyata bisa menyembuhkan kelumpuhan permanen dalam 1 detik. Siska membeku, wajah pucatnya berubah menjadi merah padam. Ia menyadari posisinya, ia sedang berdiri tegak, tanpa bantuan apapun, di depan wanita yang sedang ia tipu. Mbak, ini refleks. Dokter bilang kadang ada refleks saraf. Siska bertaba-taba, mencoba kembali duduk di kursi roda. Namun gerakannya kini terlihat sangat canggung. Jangan lanjutkan sandiwara menjijikkan ini, Siska, desis Arini. Aku melihatmu di CCTV. Aku tahu kamu bisa berjalan. Aku tahu kamu pembohong, dan aku tahu rencana kalian dengan Hendra untuk merebut rumah ini. Siska yang menyadari penyamarannya sudah terbongkar sepenuhnya, tiba-tiba mengubah raut wajahnya. Tidak ada lagi wajah memelas. Ia menegakkan punggung, menatap Arini dengan tatapan penuh kebencian. Lalu, kalau kau tahu, kau mau apa? Siska tertawa sinis. Suaranya kini terdengar tajam dan kasar.
Hendra sudah tidak mencintaimu, Arini. Dia hanya mencintai uangmu. Rumah ini sebentar lagi akan ada tanda tanganmu di dokumen pengalihan aset. Kau tidak punya bukti apa-apa untuk menuduhku di depan Hendra. Dia akan lebih percaya pada mantan istrinya yang malang daripada istri yang pencemburu dan gila sepertimu. Kita lihat saja siapa yang akan tertawa terakhir, jawab Arini dingin. Tepat saat itu, suara mobil Hendra terdengar masuk ke garasi. Siska dengan cepat menjatuhkan diri kembali ke lantai, mulai mengerang kesakitan dan menangis kencang. "Hendra, tolong! Mbak Arini mau membunuhku!" teriak Siska histeris. Hendra mendobrak pintu kamar dan melihat Siska terkapar di lantai dengan tumpahan sup panas, sementara Arini berdiri di sampingnya. "Arini, apa yang kamu lakukan?" bentak Hendra sambil segera mengangkat Siska. Arini hanya diam, memberikan ruang bagi Hendra untuk menunjukkan kepahlawanannya satu kali lagi sebelum ia menghancurkan mereka berdua. Setelah insiden sup panas itu, suasana rumah berubah menjadi medan perang dingin. Hendra tidak lagi bicara pada Arini, kecuali untuk urusan mendesak. Ia menghabiskan seluruh waktunya di kamar Siska, seolah-olah sedang menjaga tawanan perang yang terluka. Malam itu, Hendra masuk ke ruang kerja Arini tanpa mengetuk pintu. Ia meletakkan sebuah map biru di atas meja. "Tanda tangani ini, Rin," katanya dengan nada datar, tanpa emosi. Arini membuka map itu. Matanya menyipit saat membaca baris demi baris. Surat kuasa penjaminan aset. Dan draft pengalihan nama sertifikat rumah. "Mas, ini bukan yang kita bicarakan kemarin." Hendra menarik kursi dan duduk di hadapan Arini. Wajahnya yang dulu hangat kini tampak asing. "Setelah apa yang kamu lakukan pada Siska kemarin, aku tidak bisa lagi mempercayaimu untuk memegang kendali finansial sendirian. Kamu sudah tidak stabil, Rin. Mencoba melukai wanita lumpuh karena cemburu, itu tanda kamu butuh bantuan." Arini tertawa getir. "Aku butuh bantuan? Atau kamu yang butuh uangku untuk memanjakan mantan istrimu itu?" "Cukup." Hendra memukul meja. "Tanda tangani saja. Ini demi butikmu juga. Investor tidak akan mau menanam modal jika aset jaminannya masih atas nama pribadi yang sedang bermasalah secara mental. Kalau kamu tanda tangan, aku akan anggap masalah Siska selesai dan kita mulai lagi dari awal." Arini menatap mata Hendra. Ia mencari sisa-sisa cinta di sana. Tapi yang ia temukan hanyalah ketamakan. Ia tahu, jika ia menandatangani ini, ia akan diusir dari rumahnya sendiri dalam waktu kurang dari sebulan. "Bagaimana kalau aku butuh waktu untuk mempelajarinya, Mas?" tanya Arini sambil memutar-mutar ballpoint di tangannya. "Tidak ada waktu lagi. Besok pagi notaris akan datang. Pilihannya dua. Kamu tanda tangan dan kita tetap menjadi suami istri, atau kamu menolak dan aku akan membawa masalah penganiayaan Siska ke polisi. Aku punya foto luka bakarnya," ancam Hendra. Arini terdiam. Ia tahu luka itu hanya kemerahan kecil, tapi di tangan pengacara yang dibayar, itu bisa jadi masalah besar. Namun, Hendra tidak tahu bahwa Arini sudah selangkah di depan. "Baiklah, letakkan saja di sini. Besok pagi sebelum notaris datang, aku akan memberikan keputusanku," ucap Arini dengan suara yang bergetar. Kali ini ia sengaja berakting agar terlihat kalah. Hendra senyum puas. Ia berdiri, mengacak rambut Arini dengan cara yang dulu terasa sayang, namun kini terasa menjijikan. "Begitu dong, ini untuk masa depan kita, sayang." Begitu Hendra keluar, Arini segera mengambil ponselnya. Ia mengirim pesan singkat kepada pengacaranya. Umpan sudah ditelan. Dia mulai mengancam. "Siapkan semua bukti CCTV dan laporan audit keuangan yang menunjukkan dia menggelapkan uang perusahaan. Kita eksekusi besok." Arini kemudian mengambil map biru itu. Ia tidak menandatanganinya. Alih-alih ia mengambil dokumen lain dari laci terkunci yang sudah disiapkan pengacaranya. Sebuah dokumen yang memiliki desain sangat mirip dengan milik Hendra. Namun isinya adalah pengakuan hutang pribadi Hendra kepada perusahaan Arini senilai miliaran rupiah. Ia akan melakukan teknik switch atau penukaran dokumen saat notaris gadungan yang ia duga adalah teman Hendra datang besok. Hendra mengira Arini sudah tertidur setelah tekanan mental yang ia berikan di ruang kerja. Namun, Arini tidak bisa memejamkan mata.
ia harus memastikan satu hal lagi. Seberapa jauh rencana mereka telah berjalan. Saat ia mendekati pintu kamar tamu yang sedikit terbuka, ia mendengar suara tawa tertahan. Itu suara Siska, renyah, penuh energi, dan sama sekali tidak terdengar seperti orang yang sedang menderita luka bakar atau kelumpuhan. "Mas, kamu hebat sekali tadi. Aku hampir tertawa saat melihat wajahnya yang ketakutan," ucap Siska. Arini segera menempelkan ponselnya ke celah pintu, merekam segalanya. "Dia memang mudah digertak, sayang," suara Hendra terdengar sombong. "Besok, begitu dia menandatangani dokumen itu, aku akan langsung membawanya ke bank. Setelah dana cair, kita akan memindahkan aset itu ke rekening luar negeri yang sudah kita siapkan." "Lalu, kapan kita mendepaknya?" tanya Siska. Terdengar suara kasur yang berderit, seolah Siska sedang duduk dengan nyaman. "Aku sudah muak harus duduk di kursi roda bodoh ini setiap kali dia ada di rumah. Aku ingin memakai gaun-gaun mahalnya. Aku ingin tidur di kamar utama." "Sabar. Setelah urusan notaris selesai besok jam 10 pagi, aku akan memancingnya untuk bertengkar hebat. Aku akan buat dia seolah-olah menyerangmu lagi. Lalu aku akan memanggil polisi dan tim medis jiwa. Dengan bukti gangguan mental dan penganiayaan, aku bisa memegang kendali penuh atas dirinya dan rumah ini tanpa gangguan." Arini merasa perutnya mual. Mereka tidak hanya ingin hartanya, mereka ingin menghancurkan reputasinya, kewarasannya, dan hidupnya. "Tapi Mas," Siska berbisik lagi, "bagaimana kalau dia sadar dokumen yang dia tanda tangani itu bukan cuma soal modal butik aja?" "Dia tidak akan sadar. Notaris yang datang besok adalah Anwar, teman lamaku. Dia sudah kusiapkan untuk menutupi bagian-bagian krusial dalam dokumen itu. Arini hanya akan melihat apa yang ingin dia lihat." Hendra tertawa kecil. Suara yang dulu sangat Arini cintai, kini terdengar seperti suara iblis. "Besok siang, rumah ini secara de facto adalah milik kita. Kita akan merayakannya di atas penderitaannya." Arini menarik diri dari pintu. Ia kembali ke kamarnya dengan tubuh gemetar. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang telah mencapai puncaknya. Ia segera mengirimkan rekaman suara itu ke pengacaranya dan tim detektif swasta yang ia sewa. "Pak, mereka akan menggunakan notaris palsu besok jam 10 pagi. Bawa notaris asli, pihak kepolisian, dan tim medis independen ke rumah saya jam 10:30. Kita biarkan mereka melakukan pertunjukannya dulu sebelum saya menutup tirainya untuk selamanya." Arini menutup telepon. Ia menatap sertifikat rumah asli yang Ila pegang. Ia kemudian mengambil sebuah map yang identik dengan milik Hendra, namun berisi dokumen yang akan membuat Hendra masuk ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Arini keluar dari kamarnya dengan riasan wajah yang sempurna, sedikit lebih tebal dari biasanya, untuk menutupi sembab di matanya. Ia mengenakan terusan sutra berwarna hitam, seolah-olah ia sedang menghadiri pemakaman pernikahannya sendiri. Hendra sudah menunggu di ruang tamu bersama seorang pria paruh baya berkacamata yang membawa tas koper kulit. Di samping mereka, Siska duduk di kursi roda dengan wajah yang dibuat kuyu dan perban melingkar di tangannya. Sisa insiden sub kemarin. "Rin, perkenalkan, ini Pak Anwar, notaris yang akan membantu kita," ujar Hendra dengan senyum yang dipaksakan ramah. Anwar mengangguk kaku. "Selamat pagi Bu Arini. Mari kita langsung saja, karena jadwal saya cukup padat." Arini duduk dengan tenang. Ia melihat dokumen di atas meja. Itu adalah dokumen yang sama dengan semalam. Surat yang jika ditandatangani, akan mengalihkan seluruh hak kuasa properti kepada Hendra. "Sebelum saya tanda tangan," Arini berucap pelan, suaranya sangat stabil. "Saya ingin Siska menjadi saksi. Mas, tolong bawa Siska lebih dekat ke meja. Bukankah dia bilang ini semua untuk keamanan kita bersama?" Hendra mendorong kursi roda Siska hingga tepat berada di samping Arini. Siska menatap Arini dengan tatapan menang yang tersembunyi di balik wajah melasnya. "Silakan Bu Arini, tanda tangan di sebelah sini." Anwar menunjuk kolom bertanda silang pensil. Arini mengambil pena itu. Namun bukannya menandatangani, ia justru mengeluarkan sebuah amplop coklat dari balik punggungnya. "Sebelum itu Pak Anwar, atau sebaiknya saya panggil Mas Anwar, teman kuliah Mas Hendra." Arini meletakkan sebuah foto di meja. Foto itu menunjukkan Anwar dan Hendra sedang minum bersama di sebuah bar 2 malam lalu. Wajah Anwar mendadak pucat. Hendra berdiri dengan tegang. "Apa-apaan ini Arini? Jangan membuang waktu." "Oh, aku tidak membuang waktu, Bas. Aku hanya ingin memastikan dokumen yang kutandatangani itu sah. Karena menurut catatanku,
Kantor Notaris Anwar ini sudah dicabut izinnya sejak tahun lalu karena kasus penggelapan. Arini tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat Hendra merasa bulu kuduknya berdiri. Arini, kau sudah gila karena cemburu. Tanda tangani sekarang atau aku panggil polisi atas penganiayaan Siska. Polisi? Ide bagus, Mas, karena mereka sudah ada di depan gerbang, jawab Arini santai. Tepat saat itu, terdengar suara sirine dan ketukan keras di pintu depan. Hendra mencoba berlari menuju pintu. Namun Arini menarik dokumen di meja dan menggantinya dengan dokumen yang sudah ia siapkan semalam. Mas, sebelum kau buka pintu, ada satu hal yang harus kau tahu, bisik Arini di tengah kekacauan itu. Siska tidak hanya lumpuh bohong-bohongan, dia juga selingkuh darimu dengan pria yang dia telepon setiap siang di kamar tamu itu. Pria yang mengirimkan obat-obatan stimulan agar dia bisa tetap sehat saat kamu tidak ada. Siska terbelalak. Kau bohong, Hendra, jangan percaya padanya. Rekamannya ada padaku, Siska. Begitu juga rekaman rencana kalian untuk memasukkanku ke rumah sakit jiwa. Arini berdiri, menatap mereka berdua dengan tatapan merendahkan. Selamat datang di akhir sandiwara kalian. Pintu depan terbuka. Bukan hanya polisi yang masuk, tapi juga pengacara asli Arini dan seorang dokter spesialis saraf dari rumah sakit ternama. Hendra mencoba menghalangi langkah dua petugas polisi yang masuk. Pak, ini salah paham. Istri saya sedang mengalami tekanan mental. Dia berhalusinasi. Kami di sini atas laporan dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen, Pak Hendra. Ujar salah satu petugas dengan tegas. Di sampingnya, seorang pria berjas abu-abu melangkah maju. Dan saya adalah Pak Wijaya, notaris resmi yang ditunjuk oleh Ibu Arini untuk mengesahkan dokumen yayasan keluarga, bukan dokumen pengalihan aset yang Anda inginkan. Arini menoleh ke arah dokter yang dibawanya. Dokter, tolong periksa kondisi kaki Siska. Suami saya bersikeras, dia lumpuh total karena kecelakaan. Saya ingin memastikan dia mendapatkan perawatan yang sesuai. Siska mulai gemetar hebat. Ia mencoba memundurkan kursi rodanya, namun terhalang oleh sofa. Jangan sentuh aku, kalian tidak berhak, teriaknya histeris. Siska, tenanglah. Ini dokter ahli, dia hanya ingin membantu, ujar Arini dengan nada mengejek yang sangat halus. Dokter tersebut mendekat, namun sebelum tangannya menyentuh kaki Siska, Arini memberikan isyarat kepada asistennya untuk memutar sebuah video di televisi besar di ruang tamu. Layar menyala. Video CCTV memperlihatkan rekaman 3 jam yang lalu, saat Hendra sedang di bank. Di sana, Siska terlihat sedang berdiri di depan cermin kamar tamu, mencoba salah satu gaun milik Arini yang ia ambil dari jemuran, sambil menari-nari kecil mengikuti irama musik dari ponselnya. Tidak ada kursi roda, tidak ada kaki yang lemas. Hendra terpaku, mulutnya menganga menatap layar. Siska, kamu bisa jalan? Siska menatap Hendra dengan wajah pucat pasi. Mas, itu cuma... Dan ini bagian favoritku, potong Arini. Video berganti ke rekaman suara Siska yang sedang menelpon kekasih gelapnya. Tenang saja, setelah Hendra mendapatkan rumah ini, aku akan meracuninya pelan-pelan agar kita bisa memiliki semuanya berdua. Hendra itu bodoh, dia pikir aku masih mencintainya. Ruangan itu mendadak sunyi senyap. Hendra berlutut di lantai, bukan untuk memohon pada Arini, tapi karena dunianya baru saja runtuh. Wanita yang ia bela mati-matian, yang ia jadikan alasan untuk mengkhianati istrinya sendiri, ternyata hanya menjadikannya alat. Kau pelacur licik, raung Hendra, sambil mencoba menerjang Siska. Polisi dengan sigap menahan tubuh Hendra. Mas Hendra, tahan diri Anda. Anda juga berada dalam masalah besar. Kami memiliki bukti penggelapan dana perusahaan milik Ibu Arini yang Anda pindahkan ke rekening pribadi Anda selama 6 bulan terakhir. Arini berjalan mendekati Siska, yang masih terduduk di kursi roda, kini tampak benar-benar tidak berdaya karena ketakutan. Arini membungkuk, berbisik tepat di telinga Siska. Kursi roda ini cocok untukmu, Siska, karena mulai hari ini, kamu tidak akan punya tempat untuk berjalan lagi di kota ini. Dan untukmu, Hendra, Arini menatap suaminya dengan tatapan paling dingin yang pernah ada. Rumah ini tidak pernah menjadi milikmu, dan kamu tidak akan pernah menginjakan kaki di sini lagi, kecuali untuk mengambil sisa barangmu di bawah pengawalan polisi. Rin, maafkan aku hilaf, Siska yang menghasutku. Hendra meratap, air matanya kini benar-benar jatuh karena kehilangan segalanya. Simpan air matamu untuk di pengadilan nanti.
sahut Arini tanpa ekspresi. 2 minggu telah berlalu sejak drama di ruang tamu itu. Proses hukum berjalan jauh lebih cepat dari yang dibayangkan Hendra. Dengan bukti rekaman CCTV, pengakuan notaris gadungan, dan audit forensik keuangan, Hendra tidak punya ruang untuk membela diri. Pagi ini adalah batas waktu terakhir bagi Hendra dan Siska untuk mengosongkan rumah. Namun, mereka tidak keluar dengan kepala tegak. Hendra keluar terlebih dahulu. Wajahnya yang dulu sombong kini tampak kusam dan jauh lebih tua. Ia hanya membawa 2 koper pakaian. Hanya itu yang tersisa, karena seluruh asetnya telah dibekukan untuk mengganti kerugian perusahaan Arini. Ia berhenti di depan Arini yang berdiri di anak tangga teratas, mengenakan kacamata hitam. "Rin, apakah benar-benar tidak ada kesempatan kedua?" Suara Hendra parau. "Aku kehilangan segalanya. Aku tidak punya tempat tinggal." Arini menurunkan sedikit kacamatanya, menatap Hendra tanpa bekencian, melainkan dengan rasa hambar. "Kamu tidak kehilangan segalanya, Mas. Kamu masih punya kesehatan. Sesuatu yang kamu gunakan sebagai bahan tipuan untuk merampas hakku. Gunakan kesehatan itu untuk bekerja jujur, bukan menipu." Di belakang Hendra, Siska keluar dengan berjalan kaki, tanpa kursi roda, tanpa sandiwara. Ia berjalan pincang, bukan karena lumpuh, tapi karena rasa malu yang amat sangat di bawah tatapan para tetangga yang mulai berbisik di luar pagar. Siska tidak berani menatap Arini. Ia tahu bahwa nama baiknya sudah hancur total. Video kelumpuhan palsunya telah tersebar luas sebagai peringatan bagi komunitas bisnis Arini. "Siska?" panggil Arini. Langkah Siska terhenti. "Kursi rodanya tertinggal di dalam. Ambil saja, mungkin nanti kamu akan benar-benar membutuhkannya, jika terus berjalan di jalan yang salah," ucap Arini dingin. Siska mempercepat langkahnya, masuk ke dalam mobil jemputan bersama Hendra yang kini saling mendiamkan satu sama lain. Aliansi jahat mereka berakhir dengan saling menyalahkan. Setelah mobil itu menjauh, Arini masuk kembali ke dalam rumahnya. Ia memanggil tim pembersih profesional. "Saya ingin semua perabotan di kamar tamu itu dibuang. Ganti cat dindingnya, buka semua jendela lebar-lebar. Saya ingin bau pengkhianatan ini hilang sepenuhnya dari rumah saya," perintahnya tegas. Arini berjalan menuju balkon lantai 2, tempat ia bisa melihat seluruh halaman rumahnya yang luas. Ponselnya bergetar, sebuah pesan dari pengacaranya. Gugatan cerai telah dikabulkan secara resmi. Sertifikat rumah sudah kembali bersih atas namamu tanpa sengketa. Selamat, Arini. Ia menarik nafas panjang. Udara di dalam rumah itu terasa berbeda. Lebih ringan, lebih bersih. Arini menyadari bahwa rasa kasihan memang sebuah kebajikan. Namun jika diberikan pada orang yang salah, itu adalah racun. Ia telah belajar untuk menjaga hatinya seketat ia menjaga gerbang rumahnya. Arini tersenyum tipis ke arah matahari. Ia tidak hanya berhasil mempertahankan rumahnya, tapi ia juga berhasil memenangkan kembali jati dirinya yang sempat hilang dalam manipulasi. Istana itu kini benar-benar miliknya. Dan kali ini, tidak akan ada serigala yang diizinkan masuk lagi. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.